Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan arahan dari Pak Ketua kita ya, Pak Dian Hendrawan ya, pada hari ini kita mengadakan penyamaan persepsi ya mengenai bagaimana nanti kita memberikan pendampingan kepada teman-teman kita yang akan mengajukan jabatan akademik hari Senin ya, Senin. Tanggal berapa tuh? Tanggal 13 September memberikan pendampingan, yaitu untuk teman-teman yang akan mengajukan kepangkatan ke lektor kepala dan guru besar. Nah, yang pertama tentu kita juga sudah meminta mereka ya Pak Dian ya, untuk membawa berkas ya. Nah, kemudian yang kedua ya, setelah kita menerima berkas, kita tentu akan membantu mereka. Pertama nanti akan melihat kelengkapan berkas ya. Nah, kelengkapan berkas mereka itu tentu yang terkait dengan pertama adalah syarat kunci ya, kemudian jumlah angka kredit, sumber angka kredit, jurnal kunci. Yang pertama tadi syarat utama. Jadi syarat utama itu tentu kalau untuk yang lektor kepala itu dia bisa doktor ya, doktor dengan jurnal Sinta syarat kuncinya. Kemudian kalau dia S2 dengan syarat kuncinya cukup jurnal internasional ya, tidak harus Scopus tapi jurnal internasional yang terindeks, contohnya adalah Copernicus. Yang kedua kemudian adalah jumlah angka kreditnya dan sumber-sumber angka kredit yang terkait dengan pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, kemudian kita juga semua harus memahami ya bagaimana proses pengusulan ya dari berkas tersebut, mulai dari pengusulan itu kita periksa di tim PAK universitas, kemudian dibawa ke rapat senat, kemudian selanjutnya dibawa ke LL Dikti untuk dirapatkan kembali dan dimasukkan ke dalam sistem di LL Dikti, tapi bukan si paten ya. Si paten itu khusus untuk yang asisten ahli dan lektor. Jadi kalau untuk lektor kepala dan guru besar itu sistemnya langsung dari Dikti ya. Jadi sistem PAK ya. Memang kedepannya nanti semua akan terintegrasi ke Sister ya, tapi saat ini belum. Itu masih tetap kita membawa berkas ke LL Dikti ya, khusus nih untuk lektor kepala dan guru besar. Jadi berkas fisik itu kita dibawa ke LL Dikti. Nah, di sana nanti disidangkan lagi, dinilai oleh tim. Ada 3 orang tim penilai. Nah, setelah disetujui oleh tim penilai, baru dimasukkan ke dalam sistem Dikti, ya, dipalidasi oleh operator Dikti, ya, kemudian LL Dikti, kemudian dimasukkan ke sistem Dikti. Nanti di Dikti juga dipalidasi lagi oleh operator Dikti, ya, baru bisa masuk ke dalam penilaian dan menunggu ya, menunggu antri untuk penilaian. Jadi makanya waktunya biasanya panjang ya, bisa sampai setahun ya, 2 tahun. Tapi kalau memang berkasnya lengkap dan tidak ada masalah lagi ya, insya Allah 2-3 bulan bisa juga gitu. Tapi kalau yang pengalaman nih jarang sekali ya yang bisa 2-3 bulan, bahkan lektor kepala saja bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kok jadi ini yang gue klik sih? Nah, jadi untuk syarat utama lektor kepala, jadi nanti kalau ada berkas yang ingin ke lektor kepala, pertama kita harus lihat dulu dia punya nggak sertifikat pendidik. Ini syarat utamanya. Nah, kemudian sudah 2 tahun memiliki jabatan akademik lektor, artinya sejak SK pertama TMT-nya ya, misalnya TMT-nya 1 Maret 2018 ya, berarti dia baru bisa mengusulkan untuk ke lektor kepala adalah 1 Maret 2020. Kemudian memiliki ijazah S3, ini terkait tadi jurnal kunci ya, itu bisa jurnal terakreditasi Sinta 1 atau 2. Nah, dengan ijazah S2 syarat kunci jurnal internasional terindeks yang lain ya, contohnya terindeks Copernicus. Nah, ini syarat-syarat utama ya. Jadi artinya syarat utama ini apa? Walaupun nanti kalau kita menilai angka kreditnya udah cukup ya, contohnya misalnya
Nah, ini ya, nanti angka kreditnya misalnya dia dari lektor ke lektor kepala 3C ya, 200 angka kredit, ke lektor kepala 400 dengan 400 angka kredit, itu berarti dia butuh selisihnya ya 200 angka kredit. Nah, setelah kita nilai ternyata cukup ya 200 dan komposisinya ini udah cukup ya. Jadi minimal 40% dari 200 itu 80 adalah pendidikan dan pengajaran yang terkait dengan ijazah, mengajar, membimbing ya, membimbing PKL, membimbing KKN ya kan. Nah, kemudian minimal untuk penelitian ya udah cukup. Ada semua jurnalnya udah nilainya 80. Nah, pengabdiannya juga udah cukup 20. Tapi kalau misalnya syarat kunci ini tadi tidak terpenuhi dan syarat-syarat utama ini tidak bisa ya. Jadi selain angka kredit, yang ini harus pertama kita lihat sudah serdos, sudah 2 tahun, ijazahnya apa itu. Nah, untuk yang guru besar tentu wajib ya S3, harus ada sertifikat pendidik dan sudah 10 tahun menjadi dosen tetap dan juga sudah 2 tahun memiliki jabatan akademik lektor kepala. Nah, lektor kepala ini kan ada 4A, 4B, 4C ya. Nah, itu tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya dia lektor kepala 4A pun boleh ke guru besar, tetapi tentu angka kredit yang dibutuhkan lebih banyak. Lektor kepala 4C ya lebih bagus lagi ya, dia cuma membutuhkan 150 angka kredit seperti itu. Nah, kemudian 3 tahun setelah tamat S3 ya. Jadi kalau seandainya gini ya, dia baru 2 tahun setengah tamat S3, bisa nggak ya kita proses aja dulu. Kenapa? Karena yang namanya dikatakan pengusulan itu adalah setelah berkas itu masuk ke sistem dikti, bukan ke kita. Jadi kalau misalnya dia baru 2 tahun setengah, udah kita proses di sini, nggak masalah. Artinya nanti pas 3 tahun, dia sudah masuk ke dalam sistem dikti. Seperti itu perhitungannya. Kemudian jurnal kunci ya. Jadi jurnal kunci ini juga sebenarnya kalau yang kita lihat dari jurnalnya ya, tentu harus yang jurnal Scopusnya masih ongoing ya. Jadi nanti adik-adik ya, manggilnya adik-adik semua ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau guru besar, kita lihat jurnal kuncinya, Scopusnya, kita lihat nilai SJR-nya. Nah, kita lihat juga melalui webnya Scopus dan Simago, itu dia jurnalnya harus memang masih ongoing ya. Jadi kalau jurnal yang misalnya gini ya, jurnal itu sudah cancel ya, dia menerbitkan misalnya di 2020 Desember, tetapi pada bulan Mei ya 2020 sudah cancel, itu nggak bisa lagi jadi syarat kunci ya. Nah, jurnalnya harus sudah masih ongoing. Nah, tapi gini ya, misalnya gini, dia menerbitkan jurnal itu di Mei 2020, tapi cancelnya jurnal itu di Desember 2020. Nah, sebenarnya kan itu masih memenuhi syarat ya, tetapi pengalaman kita selama ini itu tim penilai juga tidak menerima. Cuma kalau kita di sini ya kita ajukan dulu sambil dia nanti mencari lagi jurnal yang masih ongoing. Nah, karena kita juga nggak bisa mengatakan ini nggak Scopus, karena memang pada saat itu dia masih Scopus, iya masih ongoing. Cuma masalahnya tim penilai di dikti itu nggak menerima juga, karena dianggap sudah tanda kutip ya tidak clear and clean lagi. Jadi ada istilah clear and clean. Jadi kalau dia udah nggak Scopus, walaupun pada saat dia menerbitkan itu Scopus, yang mengusul itu biasanya disuruh lagi membuat jurnal baru yang masih ongoing. Tetapi ya kita di sini ya udah kita usulkan, biasanya seperti itu, supaya jangan ada kesannya kita juga seperti menghambat ya, seperti itu. Nah, ini tadi jumlah angka kredit ya, selisih antara jabatan sebelumnya dengan jabatan yang akan dicapai. Ya, jadi karena kita semua di sini sudah pernah mengusulkan, jadi semua udah paham ya, bahwasanya pendidikan dan pengajaran itu kelompok A ya, B penelitian, C pengabdian, D adalah penunjang. Nah, ini tadi udah saya contohkan juga ya. Jadi kalau misalnya lektor 200 tadi mau ke 400, selisihnya 200. Kalau misalnya dia lektor 300 mau ke 700, ya boleh. Berarti selisihnya ada 400 yang harus dipenuhi dari A, B, C, dan D. Ya, dengan komposisi
Kalau lektor kepala, penelitian dan pengajaran pendidikan itu sama 40% 40%. Tapi waktu mau ke guru besar ini sudah berubah ya. Jadi kalau untuk A-nya 35%, yang B-nya 45%. Jadi lebih banyak penelitian yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Tapi untuk C dan D tetap ya, dia maksimal 10% dari kebutuhan angka kredit. Nah, jadi kalau misalnya tadi, nah ini contoh ya, dari lektor kepala 400 mau ke guru besar 850, angka kredit yang dibutuhkan 450. Nah, minimal A-nya 157, B 202. Nah, untuk yang C dan D itu maksimal ya. Jadi kalau dia punya penunjangnya sampai 60, ya nggak usah dimasukkan semua ya. Dipilih aja 45 yang terbaik ya, yang datanya lengkap. Nah, seperti itu kita nanti arahkan. Nah, kenapa? Karena ini juga untuk A, C, dan D itu kan tidak dimasukkan ke dalam sistem penilaian dikti. Yang dimasukkan hanya penelitian ya. Jadi penelitian ini yang nanti namanya jurnal, baik internasional, nasional, proceeding, buku, itu nanti akan dimasukkan ke dalam sistem dikti, hanya URL-nya ya yang kita kasihkan ke mereka ya. Jadi nanti tim universitas ya di sini Anggi dan Dedi itu nanti menyiapkan URL-nya, artinya memberikan URL setelah nanti pengusul itu memberikan semua soft copy karya ilmiahnya. Misalnya untuk buku ya, buku itu minimal 70% harus di-scan. Kalau ada hakinya juga hakinya di-scan. Masukkan ke URL di lembaga penelitian. Nah, jurnal ya, jurnal misalnya terbit di suatu jurnal internasional bereputasi di A. Nah, apa saja komponen yang harus kita masukkan? Kita harus pengusul itu harus memberikan URL jurnal, dokumennya yang sudah dalam bentuk soft copy ya, dokumennya. Bukan, artinya gini, URL yang disiapkan di sini itu tidak hanya memberikan alamat jurnal, tetapi dokumennya itu juga harus bisa langsung nanti diakses oleh tim penilai. Jadi dokumen URL-nya, URL jurnal, kemudian ada lagi dua lagi yang sangat penting, yaitu peer review dan Turnitin ya. Nanti akan kita tunjukkan contohnya. Nah, jadi semua yang B ini nanti akan di-upload di web lembaga penelitian tuh ada menunya. Nah, situ nanti URL-nya itulah yang akan kita berikan ke LL Dikti. Nanti LL Dikti memasukkan ke dalam sistem dikti URL ini. Makanya kalau URL ini salah, tidak bisalah dibaca oleh asesor atau penilai. Nah, di sini sangat urgen ya, jangan sampai salah URL karena bisa mengakibatkan waktunya lama ya. Jadi Prof, untuk untuk yang penelitian tadi kan diupload ke URL kan? Iya. Berarti kan dokumennya itu di scan lah ya? Iya. Enggak lah, soft copy-nya kan bisa di-download dari jurnal itu. Soft copy berarti dari yang bersangkutan kan? Di-download dari jurnalnya pun bisa. Tapi kita masukkan ke URL kita gitu. Iya, Iya. Kemudian berkaitan dengan jurnal, apakah ada syarat nggak untuk penulis pertama atau penulis kedua, berapa jumlahnya gitu, ada? Itu gini, kalau untuk yang kunci itu udah pasti harus penulis pertama ya, yang kunci. Tapi kalau yang lain itu nggak ada syaratnya dia harus penulis pertama, nggak ada. Cukup yang kunci. Jadi itu. Untuk cukup satu bisa nggak? Untuk lektor kepala kuncinya satu memang kuncinya minimal ya. Minimal. Prof, mau nanya, ini nggak ada kesalahan, ini bukan untuk guru besar. Kebutuhan angka kredit, iya ini lektor kepala ke guru besar ini maksudnya. Oh, ini berarti untuk guru besar. Iya, yang tadi ini yang sebelumnya, ini ya, ini ke lektor kepala. Iya, ini salah tadi, yang ini maksudnya ke guru besar ya. Ini menuju ke lektor kepala ini kan? Enggak, ini menuju ke guru besar. Salah. Ini menuju ke guru besar. Kalau yang ini tadi menuju ke lektor kepala gitu, ya. Jadi kalau jurnal nanti semua komponen itu harus diberikan ke tim kita.
Bang Dian, ke Anggi. Tadi satu URL jurnal, yang kedua URL dokumennya lah dikasih. Nanti URL-nya dari kita, ya kan? Kemudian peer review dan Turnitin. Jadi nanti untuk karya penelitian ini ada 4 URL ya. URL jurnalnya sendiri, itu kan dari jurnalnya, ya. Kalau URL dokumen, kemudian URL peer review dan URL Turnitin itu yang membuat kita gitu dari tim. Nah, selama ini dari webnya lembaga penelitian. Nah, itulah URL itulah yang kita kasihkan ke tim Dikti ya. Kalau misalnya kan dosen yayasan biasanya si Vina ya. Nah, kalau dosen PNS itu yang mengerjakannya adalah si Dodi. Nah, itu mereka yang masukkan URL itu. Gitu. Linknya lah, link. Artinya nanti si yang tim dari LL Dikti itu kan akan membuka sistem ya. Membuka sistem, mereka memasukkan itu. Jadi, nah, terus nanti mereka juga di sana itu ada urutannya ya. Ada urutan. Yang pertama diisikan itu adalah jurnal internasional bereputasi, berurutan nanti sampai yang terendah. Nah komposisinya juga ada untuk jurnal internasional atau bereputasi atau tidak, itu tidak ada batasan. Tapi kalau untuk jurnal nasional itu maksimal berapa deh? Jurnal nasional yang berbahasa Indonesia kan maksimal 25% ya, maksimal 25% dari angka kredit. Jadi kalau tadi ini contohnya tadi kebutuhannya angka kreditnya sama ya, lektor kepala guru besar itu sama, sistemnya kan itu juga. Jadi kalau misalnya dia butuh 80 tadi penelitian, itu maksimal 25%-nya dari nasional. Kalau lebih dari 25% itu nggak usah dimasukkan lagi, nggak akan diterima oleh sistem. Dan sistem itu akan menolak, dia otomatis menolak kalau kelebihan nasional tadi ya. Jadi nanti tugas kita di sini ya tim, untuk melihat ya karya ilmiah mereka, kita langsung kelompokkan ya, mana nasional, internasional. Nah dihitung, kalau yang nasional ini kebanyakan dipilih aja yang paling bagus saja, misalnya yang Sinta itu. Tapi kalau yang tidak terakreditasi nggak usah dimasukkan gitu ya. Untuk mengetahui dia terakreditasi tidak akreditasi ada dari Sinta bisa dilihat ya kan Oris ya. Kita buka Sinta. Enggak, maksudnya gini Prof. Berarti kan kita masing-masing punya tanggung jawab aja nih. Iya, punya tanggung jawab. Kelompok berdasarkan dosen-dosen berdasarkan kita kan komplotnya kan. Iya. Berarti kan masing-masing harus tahu mengeceknya di Sinta gitu kan. Kalau ke Sintanya itu biasanya di web jurnal itu udah langsung nampak ya kan. Kalau sekarang dibuatnya ada terakreditasi. Iya, nampak itu Bang Dian. Kalau kita buka laman jurnal itu nampak indeksnya, buka di home itu kan, di home itu ada indexing. Iya, memang harus dibuka jurnalnya satu-satu, webnya itu. Yang dokumen tadi kenapa kita harus buat juga URL-nya? Karena tim penilai itu nggak mau dia ini jurnal A, terus si Oris nulisnya di mana ya, dicari-cari nggak mau. Jadi intinya dia satu di kelompok lah ya. Iya. Dia nggak mau tersebar-sebar. Nggak mau ya. Yang penting link itu bisa diaksesnya dengan mudah ya. Iya, itu mudah dia membukanya, langsung dibacanya. Satu muara UISU semua. Gitu. Oke ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Jadi untuk kelengkapan berkas penelitian ya harus ada link jurnalnya, link dokumennya, kemudian link peer review-nya yang berasal dari 2 orang ya. 2 orang asesor per artikel dan URL Turnitin. Nah ini sangat penting ya. Kenapa? Karena inilah nanti menjadi bahan penilaian dari tim dari Dikti. Yang lain-lain tuh pengajaran, penunjang, pengabdian tuh nggak dinilai lagi oleh tim pusat. Karena itu cukup dinilai sampai tingkat LL Dikti saja. Jadi kalau poin ketiga nggak ada, Prof? Maksudnya yang gimana? Yang untuk URL peer review. Nggak bisa lah, nggak dinilai. Nggak bisa ya. Nggak bisa dinilai. Kayaknya sepertinya potensi seperti itu rata-rata kan. Ya, kan di sini Bu kan ada tiga yang menerbitkan jurnal. Cuman kan kadang-kadang cuma dikasih ininya aja, tapi Turnitin itu nggak dikasih. Harus kita minta lah semua. Yang peer review itu peer review kita kan Bu? Kita atau orang luar? Orang luar mereview artikel Dari kita. Jurnal kita
kita. Iya, iya. Biasanya rekan sejawat ya. Begini ya, misalnya Oris kan punya jurnal artikelnya. Artikelnya. 2 orang asesor akan menilai artikel Oris. Itu ada formatnya, tunjukkan Itu Gi siapa? formatnya. Itu Dari bidang internal. ilmunya lah. Iya. Boleh internal, boleh eksternal. Karena Coba kalau, contohnya. menurut awak tadi Pak Dian disangkanya itu ke review dari jurnal. Oh enggak, Review enggak. jurnal. Coba Bukan. sebentar ditunjukkan Yang ada aja. formatnya itu, bukan? Ya, tunjukkan dulu contohnya, Gi. Contoh maksudnya artikel yang udah publish di review lagi. Iya, benar. Ha. Iya, di review. Bukan hanya artikel ya, buku. Pokoknya semua yang terkait dengan KUM B itu harus ada peer review-nya. Dibuka dulu di contohnya di grup. Jadi 4 ini ya, ini merupakan komponen yang satu dengan lainnya itu harus benar-benar kita perhatikan keberadaannya. Jangan kita anggap oh hanya cuma peer review, enggak. Karena peer review itu juga menjadi penilaian. Misalnya kan yang menilai kan males tuh, udahlah tulis sendiri aja, dia cukup tanda tangan. Iya. Nah kita tulis sendiri, tahu-tahu tulisannya sama gitu ya antara yang satu dengan peer review yang lain. Nah itu nanti juga jadi masalah. Jadi ini Jadi tulisannya 2 warna. Beda. Karena kan misalnya punya si Dedi, satu ibu mereview, satu si Bang Dian, kan pasti tulisannya beda. Seperti itu. Coba buka dulu contoh peer review. Nah ini formatnya ya, ini yang terbaru. Nah jadi ada komponen tuh ya, judul artikel, kemudian jumlah penulisnya berapa, statusnya apa, itu semua kita isi ya, kita isi. Terus gini ke bawah. Nah kita pilih kategorinya apa. Jadi ini singkatnya siapa tuh orangnya? Bebas. Bebas tergantung bidang ilmu. Jadi dalam arti gini, berarti contoh Bu Desi, Siapa Pak Asad ya? suruhnya pasar gitu ya. Pak Asad sama Pak Tri. Nah. Pangkatnya juga. Harus lebih tinggi lah dari yang pengusul. Ini berarti tulis tangan ya? Tulis tangan ya benar. Ini Ha. scan, Bang. Ada tanda tangan di bawahnya. Oh gitu. Nah coba ke atas sedikit Berarti lagi. bisa, dan tanda kutip bisa subjektivitas lah ya. Makanya tadi kan dibilang Pak Dedi Itu yang dari ibunya Pak. Yang Berarti- udah Berarti ini bisa subjektivitas ya? bisa. bisa Makanya ya reviewernya harus kita inilah. Tapi kan ada Kalau saya nggak kenal. reviewer 1 abang, reviewer 2 abang, sama tulisannya. Enggak, istilahnya kan gitu. Terus satu lagi yang perlu diingat ya, ini kan ada nilainya nanti. Coba lihat kan Gi nilainya. Mana nilainya? Coba bukakan peer review tadi ya. Coba ke atas sedikit Bang Dian. LP buka punya Bang Yanhar aja. Lari. Oh, oh lari dia. Bang, udah dia lari. Nah ini dia. Oh, taparnya. Dia di scan. Ini dari scan tanda tangan. Nggak usah kotor belakangnya. Iya. Oke. Ya, terus ke bawah Gi, coba sedikit nilai-nilainya itu. Terus. Nah, itu kan ada similarity index ya. Itu nanti diambil dari hasil Turnitin. Kemudian indikasi plagiat ya berdasarkan hasil similarity index ya. Kalau dia 13 berarti kita si reviewer bisa mengatakan bahwa artikel ini tidak terdapat indikasi plagiat. Kemudian linearitas. Artikel ini linear dengan bidang ilmu penulis. Jadi dia harus dalam bentuk narasi. Nah, kemudian nilainya ini ya, cara mengisinya. Misalnya tadi Scopus ya. Scopus itu kan nilainya maksimal 40. Nah, sebagai penulis pertama, dia kan mendapat 60%. Berarti maksimal nilainya 24. Nah, di kolom pertama itu adalah nilai maksimal yang 24.
Sedang yang di kanan adalah itu nilai dari si reviewernya, ya. Jangan sampai nilai dari reviewer 1 dan 2 itu terlalu jauh. Itu pun jadi masalah juga. Ya, ada pengalaman teman juga ngusul guru besar gitu. Yang satu ngasih 18, yang satu ngasih 23. Terlalu jauh, itu pun jadi masalah. Ya. Jadi nanti menentukan ini Kak harus kompromi dulu. Nah, itulah artinya kita berdiskusilah dengan reviewernya Jadi gitu. reviewer juga harus punya data juga kan. Iya. Nanti kita buat tabelnya aja. Ini maksudnya gini bro, berkaitan dengan hasil ini kan dia untuk ini kan dia yang nulis ini kan. Iya, dia harus baca Berarti artikelnya. dia dapat data itu kan. Iya. Terus lengkap lah sebelum dia mereview. Iya. Jadi waktu kita membawa berkas untuk review, kita bawa berkas kita gitu. Makanya kadang-kadang kan reviewernya males. Ya udahlah isi sendiri misalnya ya kan. Nah, itu tanda tangan itu yang jadinya timbul masalah baru. Oke, Gi. Terus lanjut Gi bawahnya. Ternyata ini kok udah oke tapi temuan nih. Masalah, kan? Temuan lagi gitu. Coba ke bawah sedikit Bang Dian. Ke bawah. Terus lagi. Nah, seperti ini. Jadi harus kita jelaskan ya mengenai artikel itu. Oleh reviewer dimintakan untuk memberikan narasi yang terkait dengan artikel. Nah, jadi ini harus jelas ya. Ada 2 orang tadi ya. Oke. Kan dia tulisan dia ini kan. Tahu-taunya deh nanti kan pas Pak Yanhar ngusul ini gitulah ya kan. Kok sama semua pikirnya pula kan. Oke, lanjut ke Tapi intinya sebelum reviewer melakukan pengisian ini dia harus ada data pendukung dari kita. Iya. Ya, informasi itu ya. ya artikelnya harus dibacanya Iya, intinya itu. artikelnya kan. Tapi biasanya kalau reviewer itu Bang, dia hanya tanda tangan dan dia suruh kita isi. Nah, itulah makanya timbullah masalah-masalah itu tadi ya kan. Pak, kan kita tulisan apa nih tulisan macam-macam lah ya. Makanya kalau bisa Bang, kita tuh reviewer kita tuh internal saja. Kalau bisa. Kalau ada kadang-kadang kan nggak bisa Kita juga kita terbatas. Nanti kalau beda bidang gimana tuh Pak Den? harus sebidang lah Den, nggak bisa. Memang reviewernya harus satu bidang nih. Kan dia tadi ceritanya tertagar aja. Supaya dia fisika nih. Pak Dedi misalnya yang isi ya kan. Jadi orang kayak benar. Dia pertanian nih. Dia kan informatika, mana ada orang nih yang Harus ke usul atau kemana yang Iya, tapi kena. misalnya ceritanya kan dia tanda tangan. Jadi Hmm. dia yang isi misalnya Pak Dedi kan. Pak Dedi kan bukan bidang dia nanti informasi. Tapi kan tetap kita baca dulu Bang. Dari abstrak aja kita baca. Dari abstrak. Paham itu ya. Meskipun dia bukan Iya, fisika dari bukan. abstrak aja nanti kita baca. kan nanti bisa ada ini kan perangkat kalian kan sama. Nanti kan? nyontoh-nyontohnya pun ini sedikit-sedikit dari sini. Ada abstrak, ada introduction, ada research, design, research, etc. Karena kan hasil penilaian nanti mungkin Anggi bisa lihatkan contoh-contoh hasil penilaian yang dari Digi itu banyak kadang-kadang ya begitu disebutkan bahwa artikel ini tidak direview dengan baik. Nah seperti itu. Nah, jadi dia melihat review kita nggak bagus. Jadi alasan penolakannya itu bisa alasan dari peer review gitu. Berarti Prof ini sudah ada panduannya. Enggak? Ya inilah formatnya. Enggak format dalam arti kelengkapan berdasarkan unsur apa Sebetulnya- poin-poinnya ada enggak itu? Kalau ini Bang, pandai-pandai reviewernya yang mengarang aja nanti. Depan. Iya. Ya maksudnya gini dalam artian itu akhirnya kan ini kan berbeda-beda orang yang Iya. menulis kan. Iya. Dengan karakter bermacam-macam kan. Hmm. Nah ini nggak jelas nih katanya. Yang nanti di sini lah kita siasati bagaimana cara mereka mengisi, misalnya reviewernya membebaskan kita ya, kita yang menyiasati loh. Yang penting kan kami diajar jadi pengalaman yang terbang. Hmm. Oke. Oke, lanjut Mbak kembali ke PowerPoint tadi Bang Dian. Nah, Turnitin ya, contoh Turnitin lah coba tunjukkan Turnitin. Di grup 2 Bang. Turnitin. Jadi kenapa nggak ikut Oke. mereka? Ini ahli terus. Terus Tulisannya ketersediaan. ketersediaan ya, bukan ketersediaan. Nah, ini contoh hasil Turnitin. Nah, yang merah-merah itu ya, itulah yang kesamaan dari artikel ini dengan artikel yang lain. Nah, coba terus ke bawah Bang Dian.
Ya, lanjut Bang Dian sampai bawah. Paling akhir nanti nampak kita berapa persentase similarity-nya. Terus terakhir Bang, terakhir. Nah, ini 5% ya. Rendah ya. Itu 5%. Jadi berarti ini bagus gitu ya. Yang jelek nggak ada. Nggi, contohnya Nggi, Berapa yang maksimal Prof? 25%. Iya. 20 apa 25 Pak? 25. Jadi tapi kadang-kadang gini ya, kita ini karena kan ini artikel diturnitin setelah terbit. Jadi kita nggak bisa kayak mana ya? Teman-teman ini kan kebanyakan waktu mau ngusul kepangkatan baru diturnitin. Nah, banyak ada yang 30, ada yang 35. Itu biasanya ya udahlah kita masukin aja karena kalau kita singkirkan ya nggak ada lagi berkas dia. Nah, Pernah ada diterima nggak yang persentasenya di atas 25%? kalau yang 30 itu masih diterima juga yang dia. Masih. Di peer review tadi. Tergantung nanti. Tidak. Gitu. Tapi Di- kan ini Prof, ini kan kesalahan-kesalahan yang sifatnya memang salah banan ini kan banan. Ini kan KTK kita gunakan dalam Iya, bahasa ya kan. seperti itu Bang ya. Memang pasti muncul, tapi nanti situlah peran peer tadi untuk mengklarifikasinya. Gitu. Tapi ini kecil Bang Dian. kan? Ini 5%. Coba yang tinggi nggak ada contoh yang tinggi. Contohnya. Di Nah, itu kan hal-hal yang bahasa secara umum tuh CA, MG itu kan K, itu kan bahasa-bahasa yang atau karena satu kalimat ya Artinya Pak. Pak Dian, ketika ada kalau nggak salah 4 kata yang sama dengan artikel lain, dia buat merah, tapi dia tuh nggak langsung naik 1%, apalagi cuma Enggak sedikit ya, gini. enggak ya. Paling 0, berapa persen gitu. Makanya totalnya cuma 5% yang ini. Apalagi itu kan bahasa salah pengetikan dengan banan gitu kan. Peninan apa ya, peninan? Meningkatkan jadi menengah. Kan? Ya, ada bahan harusnya bahan kan deh. iya. Yayu pakai ini ya kan. Oke ya. Oke. Oh iya. Scan-nya ya. Menjadikan Jadi kalau kayak budalen, Biasanya dibuatkan Hah? jadi kayak ocekan gitu ya. Kiwi Dari kan. gambar ya. Biasa Pada pakai perkawinan kiwi di Islam zaman dulu kan. Oke. oke ya. Lanjut ke ya, ocekan. Berdasarkan bahan kajian yang hype nih. langsung Yang masukkan tinggi. ke ya persneter Oh ini ini langsung dapat sumbernya ya. ya. Nah, makanya kan ini sama yang kita pernah yang untuk jurnal ya. iya. Ya. Memang ini artikel jurnal. Akreditasi. Iya, waktu akreditasi ya. Akreditasi kan gitu sama dengan prodi lain kan? Iya. Ya, oke, lanjut ke balik ke itu Bang Dian, PowerPoint tadi. tengok contoh yang lama gitu. Ya, terus lanjut halaman berikutnya. Prof, gerak Prof. Oh iya, aku kok jadi melamun. Nah, prosesnya ya.